Apakah kamu bertanya-tanya, ketika bola voli dan bola tenis dijatuhkan dari ketinggian yang sama, mana yang akan membuat kaki terasa lebih sakit saat tertindih? Tentu, benda yang bermassa lebih berat, bukan? Nah, itu adalah salah satu kejadian yang melibatkan momentum dan impuls yang akan kami sampaikan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Fisika Dasar, Prodi Sistem Informasi, Universitas Siliwangi. Di video ini, kita akan menjelaskan mengenai materi keilmuan fisika tentang momentum dan impuls. Sebelumnya, apa kalian pernah mendengar mengenai apa itu momentum? Momentum dalam fisika adalah produk dari massa dan kecepatan suatu benda. Matematisnya, momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan benda, atau bisa dirumuskan P sama dengan M dikali V. Momentum memiliki arah yang sama dengan kecepatan benda. Prinsip kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem terisolasi tetap konstan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja. Momentum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada momentum linear dan momentum banyak partikel. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Momentum linear. Momentum linear adalah sebuah benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V. Didefinisikan sebagai P sama dengan mv. Besar momentum P berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan kecepatan. Momentum linear merupakan suatu besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan V. Momentum linear benda dapat dilihat sebagai tingkat kesulitan dalam menghentikan gerak benda. Momentum banyak partikel. Jika sistem yang diamati disusun oleh sejumlah benda, maka momentum total sistem tersebut merupakan jumlah vektor dari momentum masing-masing benda. Penjumlahan harus dilakukan secara vektor karena momentum merupakan besaran vektor. Misalkan, sistem terdiri dari N benda dengan momentum P1, P2, dan P seterusnya, Pn. Maka momentum total sistem P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P seterusnya hingga Pn. Nah, setelah memahami pengertiannya, kami akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan contoh soal. Siap ya? Suatu benda dengan massa 40 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Jawabannya yaitu P sama dengan M dikali V sama dengan 40 dikali 5 sama dengan 200 kg dikali meter per sekon. Artinya, momentum pada benda tersebut saat bergerak sebesar 200 kg dikali meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Oke, lanjut ke penjelasan mengenai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem yang terisolasi akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Ini berarti bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada sistem, momentum total sebelum suatu peristiwa harus sama dengan momentum total setelah peristiwa tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian impuls. Apa itu impuls? Dalam fisika, impuls adalah produk dari gaya yang bekerja pada suatu benda dan waktu di mana gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dihitung dengan rumus P sama dengan F dikali delta T, di mana P adalah impuls, F adalah gaya yang bekerja pada benda, delta T adalah waktu di mana gaya tersebut bekerja. Impuls diukur dalam satuan kilogram meter per detik. Impuls juga dapat didefinisikan sebagai perubahan momentum suatu benda. Biasanya, momentum dan impuls berkaitan dengan tumbukan. Kita akan bahas mengenai penjelasan singkat tentang tumbukan, juga hubungannya dengan momentum dan impuls. Apa itu tumbukan?
tumbukan dalam fisika adalah interaksi antara dua objek yang saling bertabrakan. Ada dua jenis tumbukan utama. Yang pertama, tumbukan elastis, di mana energi kinetik dan momentum dipertahankan. Dan yang kedua, tumbukan tidak elastis, di mana objek menempel setelah bertabrakan dan energi kinetik tidak dipertahankan sepenuhnya. Pada peristiwa tumbukan terjadi gaya impuls. Sebelum tumbukan, bola 1 yaitu M1V1 berjauhan dengan bola 2 M2V2. Saat tumbukan bola 1 dan 2 saling bertempelan. Setelah tumbukan, bola 1 M1V1 aksen saling berjauhan dengan bola 2 M2V2 aksen. Momentum sebelum tumbukan P sama dengan M1V1 plus M2V2. Momentum setelah tumbukan P aksen sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Lalu, apa hubungan antara tumbukan dengan momentum dan impuls? Dalam tumbukan antara dua objek, momentum dan impuls berperan penting. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem yang terlibat dalam tumbukan tetap konstan jika tidak ada guide eksternal yang bekerja. Dalam tumbukan, kecepatan relatif dan arah gerak objek juga berperan. Hubungan antara kecepatan awal dan akhir dapat dijelaskan melalui persamaan elastisitas dan kekekalan energi kinetik. Jadi, dalam tumbukan, momentum dan impuls membantu menjelaskan perubahan kecepatan dan arah gerak objek yang terlibat. Berikut adalah 10 contoh situasi sehari-hari yang melibatkan momentum dan impuls. Yang pertama, mengayuh sepeda. Ketika mulai mengayuh sepeda, Anda memberikan impuls pada pedal untuk meningkatkan momentum dan memulai gerakan. Yang kedua, menendang bola. Saat menendang bola, Anda memberikan impuls yang mengubah momentum bola untuk menggerakkannya. Ketiga, mengerem mobil. Menginjak rem mobil mengurangi momentumnya dengan memberikan impuls yang berlawanan arah geraknya. Keempat, memukul bola kasti. Saat memukul bola kasti dengan tongkat, Anda memberikan impuls untuk mengubah momentum bola. Yang kelima, melempar benda. Saat melempar sesuatu, Anda memberikan impuls pada benda tersebut untuk mengubah dan meningkatkan momentumnya. Yang keenam, membuka atau menutup pintu dengan keras. Memberikan impuls pada pintu untuk membuka atau menutupnya dengan cepat. Yang ketujuh, melompat. Saat melompat, Anda memberikan impuls ke tanah yang menghasilkan momentum untuk mengangkat tubuh Anda. Yang kedelapan, menghentikan sepeda. Saat berhenti mendadak dengan sepeda, Anda memberikan impuls yang berlawanan dengan arah geraknya untuk mengurangi momentumnya. 9. Memukul palu di paku. Saat memukul palu untuk memasukkan paku ke dalam kayu, Anda memberikan impuls untuk mempercepat paku dan mengubah momentumnya. Yang terakhir, berjalan atau berlari. Setiap langkah yang diambil melibatkan impuls dan momentum baik untuk memulai gerakan maupun untuk menghentikannya. Mungkin dicukupkan sekian video edukasi mengenai momentum dan impuls dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Terima kasih sudah menonton. Kami harap apa yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.